Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kebarokahan kepada kita semua. Amin. Kita buka al-hadisipun Sahih Muslim juz 8. Nomor hadis di bawahnya 3003, tapi nomornya 2493/71. Selalu dibuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tasbitu. Bab menetapkan fil hadis di dalam hadis. Wa hukmu kitabatil ilmi, dan hukumnya menulis ilmu. 2493/71. Hadatsna Harun bin Ma'ruf, hadatsna bihi dengan hadis Yabas Sufyan ibnu Uyainah an Hisham an Abi Qalabi. Karena ada siapa Abu Hurairah yuhaddisu, bercerita siapa Abu Hurairah. Wa yaqulu, dan berkata siapa Abu Hurairah, Isma'i, mendengarkanlah kalian, ya Rabbatal Hujrah, hai penduduknya kamar atau penghuninya kamar. Isma'i, mendengarkanlah kalian, ya Rabbata Hujrah, hai penduduknya kamar atau penghuninya kamar. Nah, wa Aisyah, dan Aisyah sedang sholat. Siapa Aisyah? Sedang sholat siapa Aisyah? Falamma qadat, maka ketika telah menyelesaikan siapa Aisyah sholat tahu, pada sholatnya Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah li Urwah, pada Urwah, ala tasma, adakah tidak mendengar engkau Urwah, ila hadza, pada ini Abi Hurairah, wa maqalati, dan ucapannya Abi Hurairah, anifan, baru saja. Inna makana, sungguhnya ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, iku yuhadisu, bercerita siapa Nabi, hadisan, pada hadis, Lau addahu, jika menghitung hu, pada hadis, siapa al-adu, orang yang menghitung. La ahsahu, sungguh bisa menghitung siapa al-adus, siapa orang yang menghitung hu, pada hadis.
Di ketika itu Abu Hurairah bercerita terus berkata, penghuni kamar, mendengarkanlah. Mas Idan, Mas Idan, Mas Idan. Salam. Ini Mas Idan. Hei penghuninya kamar, mendengarkanlah. Nah, ketika itu Aisyah sedang sholat. Nah, setelah Aisyah itu selesai sholat, Aisyah berkata kepada Urwah, hei Urwah, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan orang ini, Abi Hurairah, baru saja? Karena ucapannya Abu Hurairah itu tidak jelas, kurang jelas begitu. Kok penghuni kamar, dengarkanlah, penghuni kamar, dengarkanlah. Sungguhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercerita hadis. Jika dihitung oleh orang yang menghitung, maka dia bisa menghitung. Maksudnya jika dia menceritakan lagi itu bisa menceritakan lagi dengan jelas. Karena Nabi kalau bercerita jelas. Jadi kalau menyampaikan hadis ya kalau bisa jelas gitu ya. Saya berusaha menyampaikan dengan jelas. Kalau ada yang kurang jelas berarti ya mungkin kurang dalam saya menyampaikan. Mohon maaf, itu maksimal. Supaya so gampang diterima gitu ya. Nomor hadis 3004/72. Hadatsana Haddab bin Khalidin al-Azdiyu hadatsana Hamam an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Nabi Sa'idin al-Khudri anna Rasulullah sallallahu qala bersabda siapa Nabi, la taktubu, jangan menulis kalian ani dariku Nabi. Waman, dan barang siapa kataba yang menulis dariku Nabi ghairal Quran, selain Al-Quran, ya falyamkhuh, maka lebih baik menghapus siapa manhu pada tulisan. Wahadisu, dan berceritalah kalian ani dariku Nabi, wala kharaja, dan tidak dosa. Waman, dan barang siapa kadzaba yang berdusta alaya atasku Nabi, wala berkata siapa Hamam, ahsibu, menyangka aku Hamam, hu pada Zaid bin Aslam, kola berkata siapa Zaid bin Aslam, lafalnya begini, muta'amidan, dengan sengaja, buntang monggo. Falyatabawa, maka lebih baik bertempat dia, maka lebih baik bertempat maka adau tempat duduk nyaman minan nar, dari neraka. Di Nabi bersabda, kalian jangan menulis dariku Nabi. Barang siapa menulis dariku Nabi selain Al-Quran, maka lebih baik dihapus. Nah, ini zaman para sahabat dulu ya berselisih tentang ini. Piye yo, ditulis apa ndak ya, tabiin, tabi'ahum. Lama-lama karena
banyak yang tidak ingat, tidak hafal. Akhirnya untuk menjaga itu ditulis. Nah, itu ditulis. Sampai Bukhari, Muslim itu kan ditulis. Itu lebih dari 200 tahun setelah Nabi gitu. Ada yang nyinyir gitu ya. Oh, ditulis setelah 200 tahun Nabi meninggal. Apa ya jelas itu. Nah, kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Jami'us Sahih itu kan. Kalau Muslim Bukhari itu sudah mutafakun alaih ya. Gitu. Kalau ada yang nyinyir begitu, apa bisa ditelusi kebenarannya. Mula kalau di dalam hadis ini kan ada namanya sanatnya atau sanat isnadnya. An itu kan menunjukkan bahwa itu jalurnya, telusurannya begitu sampai qala Rasulullah. Seperti kita itu juga anaknya Adam. Loh kok bisa katanya anaknya Adam pada Adam sudah berapa ribu tahun yang lalu. Ya ditelusuri terus begitu sampai Nabi Adam. Oh, Abdullah Zainal Arif ini anaknya Haji Harun Rasyid. Harun Rasyid anaknya siapa, Mbah siapa Karto. Terus sampai itu sampailah Nabi Adam. Ya itu ya. Begitu. Akhirnya ya tetap ditulis gitu. Dan berceritalah kalian dariku dan tidak berdosa. Kalau kalian bercerita tentang aku tidak berdosa, seperti kita membaca bercerita tentang Nabi ini tidak berdosa. Tapi ada ancamannya, barang siapa yang berdusta atasku Nabi, saya tidak bercerita kok dikatakan itu dari saya, maka lebih baik duduk muta'amidan, dengan sengaja memang berbuat dusta dengan sengaja, maka lebih baik bertempat di tempat duduknya dari neraka. Warning, hati-hati, hati-hati, gitu. Kalau Sahih Muslim, Sahih Bukhari ini hadis-hadis Nabi yang sudah diakui kesahihannya, gitu, kesahihannya. Kalau bisa ya mempelajari mustalah al-hadis. Panjang ya Pak? Iya. Kalau ingin belajar yang sampai mendalam itu panjang itu. Tapi kalau kita sudah Bukhari, Muslim, insya Allah itu sahih. Karena sudah diakui oleh para alim, ulama atau muhaddisin. Kitab yang utama Bukhari, Muslim, ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kita kaji nih Muslim. Insya Allah setelah ini Bukhari, Bukhari. Karena memang ada ancaman ya. Kalau bercerita qala Rasulullah padahal bukan qala Rasulullah, ya falyatabawa maka adahu minan nar. Nah, itu ancamannya begitu. Lebih baik duduk di tempat duduknya dari neraka. Babun bab kisati ashabil uhdud, ceritanya penghuninya jurang.
Ashabul Uhdud. Was-sahiru dan tukang sihir. Warohib dan rohib. Rohib itu pendeta atau ahli ibadah. Wal gulami dan anak kecil atau gulam. Disebut gulam gitu. Gulamnya anak kecil. Nomor hadis 3005/72. Hadatsana Adab ibnu Khalidin hadatsana Hamad bin Salamah Sabit an Abdurrahman bin Abi Laila an Suhaib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala bersabda siapa nabi karena ada siapa malikun raja fiman termasuk orang qablakum sebelum kalian. Wakana dan ada lahu bagi raja siapa sahirun tukang sihir. Falamaka biro maka ketika sudah tua siapa tukang sihir. Qala berkata siapa tukang sihir lil maliki pada raja. Ini sesungguhnya aku tukang sihir, kodok kabir tu sungguh telah tua aku. Mutuslah engkau raja ilaya padaku tukang sihir gulaman seorang anak. U'alimhu mengajar aku hu pada anak as-sihra pada sihir. Fabasa maka mengutus siapa rojul ilahi pada siapa raja kok rojul. Fabasa maka mengutus siapa raja ilahi pada tukang sihir gulaman seorang anak. Yu'allimuhu mengajar siapa tukang sihir hu pada gulam pada anak. Jadi ketika itu ada sebelum kalian ini ceritanya sebelum zamannya Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad bercerita. Nabi Muhammad kok bisa ya diberi wahyu sama Allah lewat malaikat. Sebelum kalian itu ada seorang raja dan ada seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah tua, dia berkata kepada raja, "Hai raja, sungguhnya saya telah tua. Kirimlah seorang anak pada saya, akan saya ajari sihir." Akhirnya raja mengirim seorang anak untuk diajari oleh tukang sihir itu. Fakana maka ada siapa gulam, siapa anak itu gulam. Fitorikihi di dalam jalannya gulam. Idza salaka ketika berjalan siapa gulam atau lewat siapa gulam, siapa rohibun rohib. Rohib itu ya pendeta itu. Pendeta. Kalau sekarang ya mas mubalek atau mubalek ulama gitu. Ulama, rohib, pendeta atau ahli ibadah.
Faqa'ada maka duduk siapa gulam ilai pada rohib wasalam kalamahu ucapannya rohib. Fa'ajaba maka mengherankan siapa rohib pada gulam. Nah, dari rumahnya itu perjalanannya dia melewati rohib. Anak itu akan menuju tukang sihir itu melewati rohib dulu, dan ketika lewat situ dia duduk di situ mendengarkan apa yang dikatakan rohib itu, dan dia heran, gumun itu ya, takjub, gumun, heran dengan apa yang dikatakan rohib itu. Fakana maka ada siapa gulam idza ata ketika datang as-sakhira pada tukang sihir, maro lewat siapa gulam birrohibi pada rohib. Waqa'ada dan duduk siapa gulam ilahi pada rohib. Fa'idha ata maka ketika datang siapa gulam as-sakhira pada tukang sihir, doroba maka memukul siapa tukang sihir hu pada gulam. Jadi ketika gulam itu mau datang ke tukang sihir itu mesti lewat rohib. Dia duduk di situ dulu mendengarkan rohib, dan ketika sampai di tukang sihir itu dipukuli itu bocah. Mungkin telat itu, datangnya terlambat, kurang ajar, belajar kok terlambat gitu, pukuli, digebuki itu. Fasakaro maka lapor siapa gulam dalika demikian itu kelakuannya tukang sihir yang sering memukul itu. Ila rohibi pada rohib. Pak Rohib, saya itu kalau sampai di tukang sihir itu dipukulin saya, terlambat. Karena terlambat ya. Lah ngrungokke ramai rohib dulu ya. Menimba ilmu di rohib dulu sehingga terlambat dipukulin sama tukang sihirnya itu. Fak kok iso terlambat lah ini. Fakola maka berkata siapa rohib, ila khosita ketika khawatir kamu atau engkau asakhro pada tukang sihir, fakul maka berkatalah engkau gulam, habasani menahan ni padaku siapa ahli keluargaku. Wa idza khosita dan ketika khawatir engkau ahlaka pada ahlimu, fakul maka berkatalah habasa ni menahani padaku gulam siapa sakhiru tukang sihir. Gini aja tak kei resep ya. Ketika kamu sampai tukang sihir terlambat, katakan aja tadi yang menahan keluargaku sehingga saya terlambat. Ketika pulang untuk terlambat mengkhawatirkan keluarganya, katakan saja tadi saya tertahan oleh tukang sihir, begitu. Ya. Fa bainama maka pada suatu hari. Wa gulam kadalik demikian itu. Ketika itu Ata datang. Datang siapa? Gulam alat dabatin atas hewan adimatin yang besar. Qad habasat sungguh telah menahan siapa hewan anasa pada manusia. Nah, pada suatu hari kan sudah belajar kepada tukang sihir, sudah belajar kepada rohib. Nah, ketika dalam perjalanan dia menjumpai hewan yang besar yang menahan pada manusia, menakut-nakuti manusia, sehingga manusia tidak mau keluar rumah, tertahan dia.
Karena ada hewan yang besar itu, apakah harimau, apakah apa itu, pokoknya hewannya besar gitu ya. Faqala maka berkata siapa gulam, al yauma hari ini, a'lamu mengetahui aku gulam, as-sahiru adakah tukang sihir, afdalu lebih utama, amir rohib adakah rohib, afdalu yang lebih utama. Hari ini aku akan tahu ilmunya tukang sihir yang lebih pol, apakah ilmunya rohib yang lebih pol. Ini akan saya jajal ini. Akan saya jajal. Ilmunya kan punya dua ilmu itu. Ilmunya tukang sihir dan ilmunya rohib. Kebetulan ini ada hewan untuk jajal ini. Dijajal ilmunya. Dijajal itu akan diempakkan. Apakah dengan jurus berapa itu? 10, 9, 8, 7 atau 6? Wah, akan dicoba ini. Fa'akhadha maka mengambil siapa gulam hajaron pada batu. Faqala maka berdoa siapa gulam, Allahumma ya Allah, in kana jika ada apa amru rohib, perkaranya rohib, maksudnya ya ilmunya rohib itu, ahabba lebih dicintai ilaika pada engkau Allah, min amris sahir dibanding perkaranya tukang sihir, ya faqatul maka membunuhlah engkau atau maka mematikanlah engkau hadidabata ini hewan, hatayam dia sehingga meneruskan siapa nasu manusia. Ya Allah, dia ambil batu begini, ya Allah, jika ilmunya rohib ini lebih engkau cintai dibanding ilmunya tukang sihir, maka bunuhlah ini hewan, dilempar itu sehingga manusia bisa meneruskan, tidak tertahan oleh hewan ini, dilempar dengan batu, des. Faroma maka melempar siapa gulam pada dabah, fakotalahu maka membunuh siapa gulam pada dabah, wa madho dan lewat atau terus siapa nasu manusia. Akhirnya dilempar batu itu mati, berarti sesuai dengan doanya itu, berarti Allah cinta, lebih mencintai ilmunya rohib dibanding ilmunya tukang sihir. Fa'ata maka datang siapa gulam ar-rohiba pada rohib. Fa'barahu maka memberi kabar siapa gulam pada rohib. Faqala maka berkata lahu pada gulam siapa rohibu rohib. Hai bunaya, hai anakku, anta engkau al yauma hari ini afdalu lebih utama mini dibanding aku. Qad balagot sungguh telah sampai min amrika dari perkara engkau ma apa-apa aro yang melihat aku. Wa innaka dan engkau gulam satu betala akan dicoba. Ini betulita maka ketika dicoba engkau, fala tadulu maka jangan menunjukkan engkau alaiya padaku rohib.
Wakana dan ada. Jadi ketika sudah mati itu hewannya, gulam itu datang pada rohib dan memberi kabar, tadi ada hewan besar itu, saya lempar dengan batu dengan doa begini loh, Allahumma in kana amrul rohib ahabba ilaika min amris sahir faqatul hadhi dabah, begini Pak rohib, tak lempar mati itu. Woi bunaya, hari ini engkau telah melebihi diriku, sungguh telah sampai apa-apa yang aku ketahui. Maksudnya ilmumu sudah sempurna dan engkau akan dicoba, akan dicoba. Nah, ketika engkau dicoba, kamu jangan menunjukkan saya. Maksudnya kalau kamu dicoba itu, kalau ditanya ilmumu itu dari siapa, jangan menunjuk saya ya. Saya jangan menunjukkan saya sebagai gurumu. Itu ya. Sendiko. Wakana dan ada siapa gulamu bocah atau gulam, you baru bisa marasaki, menyembuhkan, bisa menyembuhkan. You baru bisa menyembuhkan al-akmahu pada penyakit asal, wal abroso dan belang, wa yudawi dan bisa mengobati siapa gulam anasa pada manusia min sairil adwa'i dari seluruh penyakit. Nah, gulam itu bisa menyembuhkan sakit asal. Misalkan buta dari lahir itu bisa disembuhkan. Sakit belang, belang itu kulitnya, bisa disembuhkan jadi mulus. Pokoknya gulam itu bisa mengobati segala penyakit. Mengobati mati ya bisa sembuh, ini bisa sembuh, bisa sembuh. Kalau bisa mengobati tok itu ya saya bisa. Kalau sembuhnya itu Allah, wallahu a'lam gitu. Allah yang tahu. Obatnya apa ya? Minum air putih, baca bismillah gitu. Bismillah, insya Allah sembuh. Terkenal dia bisa menjadi tabib ya, bisa menyembuhkan segala penyakit. Fasyawi'a maka mendengar siapa jalisun teman duduk lil malik bagi raja. Karena ada siapa teman duduk kode amya sungguh telah buta. Fa'ata maka datang siapa jalisun atau konco itu teman duduk. Hu pada gulam bi hadaya kasirotin dengan hadiah yang banyak. Fakola maka berkata siapa jalisun teman duduknya raja itu. Ma apa-apa hahuna di sana laka bagi engkau gulam ajma'a mengumpulkan aku. In anta jika ada engkau gulam safaitani menyembuhkan ni padaku. Nah, ketika teman duduknya raja itu ada yang ketika teman duduknya raja itu mendengar bahwa ada anak yang bisa menyelamatkan atau menyembuhkan segala penyakit dan dia sedang buta, maka dia datanglah dengan membawa hadiah yang banyak kepada gulam. Dia berkata, "Hai gulam, semua yang saya kumpulkan ini untuk kamu jika engkau bisa menyembuhkan diriku."
Faqala maka berkata siapa gulam, ini sungguhnya aku, la asfi tidak bisa menyembuhkan aku ahadan pada seseorang. Innama yasfi sungguhnya menyembuhkan siapa Allahu Allah. Fa in anta maka jika ada engkau jalisun atau teman duduk itu. Amanta iman engkau bilai pada Allah. Da'autu maka berdoa aku gulam Allah pada Allah. Fasafaka maka menyembuhkan siapa Allah kepadamu. Begini ya Pak, konconya raja itu. Saya itu tidak bisa menyembuhkan seseorang. Yang menyembuhkan itu Allah. Jika engkau iman pada Allah, saya akan berdoa pada Allah supaya Allah menyembuhkan pada engkau. Bagaimana? Fa'amana maka iman siapa? Jalisun. Bilai pada Allah. Fasafahu maka menyembuhkanhu pada konco, pada teman. Jalisun lil malik itu konco. Siapa Allah? Allah. Fa'ata maka datang siapa konco, siapa temannya. Al-malika pada raja. Fajalasa maka duduk ilahi pada raja kama kana seperti ada siapa teman ya jalisu duduk siapa teman duduk itu jalisun itu. Fakola maka berkata lau pada temannya itu pada jalisun siapa al-maliku raja. Man siapa roda yang mengembalikan alaika atas engkau basoroka pandanganmu. Nah, ketika teman duduk itu sudah beriman pada Allah, gulam itu langsung berdoa dan Allah menyembuhkan, bisa melihat lagi. Dan dia duduk di samping raja seperti biasanya. Rajanya ya bertanya toh, loh, nek ini wuto, saiki dah bisa melihat sapa sing balekke pandanganmu iku. Siapa yang mengembalikan pandanganmu? Kala konco, Robbi Tuhanku. Oh, yang menyembuhkan saya ini Tuhanku. Kala raja, walakal dan bagimu Rabbun Tuhan ghairi selain aku loh. Kamu punya Tuhan selain saya ya? Kala konco, Robbi Tuhanku wa Rabbuka dan Tuhanmu. Allahu Allah. Oh, itu Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah. Begitu. Fa khadha maka menahan siapa rajahu pada konco, pada teman itu. Falam yazal maka tidak henti-hentinya siapa raja. Yu'adzibu menyiksa siapa rajahu pada konco, pada temannya itu. Kata dalla sehingga menunjukkan siapa konco alal gulam atas anak atau gulam. Nah, mempunyai Tuhan selain dirinya, rajanya marah itu. Langsung temannya sendiri itu ditahan, disiksa terus, tidak henti-hentinya. Siapa itu yang menyembuhkan engkau? Diinterogasi itu. Jadi interogasi dengan siksaan itu tidak hanya sekarang, sejak zaman dulu itu diinterogasi gitu. Siapa yuk? Sampai tidak kuat, akhirnya dia konco menunjukkan itu loh si gulam itu. Oh, si gulam itu ya. No, yang saya kirim belajar sihir itu. Fajia maka didatangkan bil gulami dengan gulam. Didatangkanlah itu gulam. Itu gulam itu juga utusannya raja untuk belajar
sihir kan. Faqala maka berkata lau pada gulam siapa al-maliku raja. Bunaya hai anakku. Qad balagha sungguh telah sampai min sihrika dari sihir engkau. Matu bari'u bisa menyembuhkan engkau al-akmaha pada penyakit asal. Wal abroso dan belang. Wa taf'alu dan mengerjakan engkau. Wa taf'alu dan mengerjakan engkau. Nah, aslinya gulam si Awo itu yang saya utus ke tukang sihir itu toh. Didatangkan ke sini, datangkan. Hei anakku. Wah, sungguh sampai dari sihirmu. Sihirmu sudah sempurna ya. Sudah sempurna sehingga kamu bisa menyembuhkan penyakit asal. Bisa menyembuhkan penyakit belang. Dan kamu sudah berbuat begini. Hebat kamu. Faqala maka berkata siapa gulam. Panjang ya. Ini sungguhnya aku gulam la asfi tidak bisa menyembuhkan aku. Ahadan pada seseorang. Innama yasfi sungguhnya menyembuhkan siapa? Allahu Allah. Raja saya tidak bisa menyembuhkan seorang itu tidak bisa, tapi yang bisa menyembuhkan itu Allah. Sama dengan temannya tadi yang berkata. Fa akhadha maka menahan siapa rajahu pada gulam. Lam yazal maka tidak henti-hentinya yu'adzibuhu menyiksa siapa rajahu pada gulam. Hatta dalla sehingga menunjukkan siapa gulam ala rohib atas rohib. Mengaku yang menyembuhkan Allah langsung disiksa. Kamu itu dari siapa? Ilmumu dari siapa? Wah, siksa terus sampai tidak kuat toh ya. Akhirnya menunjukkan itu saya belajar pada rohib itu. Fajia maka didatangkan siapa birohib rohib. Akhirnya rohib didatangkan. Fakila maka dikatakan lau pada rohib, irji kembalilah engkau andinika dari agama engkau. Sekarang kembali dari agamamu. Jangan menyembah Allah. Sembahlah saya, maksudnya begitu. Fa'aba maka tidak mau siapa rohib. Fada'a maka minta siapa raja bilmis sari dengan gergaji. Fawadha maka meletakkan siapa raja al-mi'syara pada gergaji fi mafriksi di piaan atau belahan rambutnya rohib. Belahan rambutnya rohib. Belahan di sini di tengah itu. Ada belahan ya. Wah, sini ya. Biasanya tengah ya. Belahan rambutnya rohib. Fasakau maka menyigar atau membelah para rajahu pada rohib. Khatawaqa sehingga jatuh apa sikohu sigarannya atau belahannya rohib. Hai rohib, kembalilah kamu ke agama. Dari agamamu, maksudnya kamu sekarang menyembah saya lagi. Enggak mau. Akhirnya raja itu minta gergaji itu. Gergaji diletakkan di piayaan rambut di atas kepala. Disigar tuh. Digergaji, ayo. Mau enggak kembali? Enggak mau. Terus sampai sigar jadi dua. Dari atas sampai bawah. Sigar jadi dua. Terbelah menjadi dua rohib itu. Itu di dalam dia memegang
keimanannya itu sampai begitu, tidak goyah. Karena memang yakin betul, sudah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sumajia kemudian didatangkan siapa? Bijalisin teman duduk, Bijalisil Malik teman duduknya raja. Fakilah maka dikatakan lalu pada teman duduk, irji kembalilah engkau, andinika dari agama engkau. Sekarang beriman pada aku ya, jangan iman pada Tuhanmu itu ya. Fa'aba maka tidak mau siapa teman duduk. Wadu'a maka meletakkan siapa raja al-mi'syara gergaji fi mafrikil roksi di dalam belahan rambutnya teman. Oke, jam 7:30 ya Pak Pujiono nanti mulainya. Oke, Pak Pujiono kalau persiapan saya dekat ini. Hanya 5 menit insya Allah. Yang jauh-jauh yang mau daerahan persiapan. Nggak saya dekat tinggal berangkat. Dilanjutkan besok Senin. Apa itu? Ini dari Sukoharjo Utara, Mbak Wildan. Dari Sukoharjo Utara. Dilanjutkan besok Senin ya Pak. Mau daerah dulu. Sampai mana tadi? Tekankan sampai titik ya. Fasa kau maka membelah siapa rojul hu pada teman bi dengan gergaji hatta waqal sehingga jatuh apa sikohu belahannya teman. Sampai jam 6:30. Akhirnya teman duduknya sendiri itu, teman duduknya raja, karena dia tidak mau meninggalkan agamanya, menetapi agamanya, kon murtad megah itu. Maka dia juga digergaji seperti rohib itu, kepalanya digergaji serat itu ya. Belahan rambut ini kepala sini. Gitu. Sampai putus jadi 2, jatuh seret. Nah, itu. Begitu. Wah ditutup sampai selesai ya besok. Gaduane kangel. Ditutup ya enggak apa-apa. Setengah jam enggak apa-apa. Hari Sabtu kan hari libur. Bagi yang libur seperti saya, libur terus. Kerjanya duduk-duduk. Dirampungkan ya. Ya, dirampungkan. Bagi yang ikut daerah jauh-jauh bisa diputar ulang. Sumajia kemudian didatangkan siapa? Bil gulami bocah atau gulam. Fakilah maka dikatakan lalu pada gulam irji kembalilah engkau antinika dari agamamu. Ayo kamu harus murtad. Fa'aba maka tidak mau siapa gulam. Fadafa'al maka memberikan siapa rajahu pada gulam ila nafarin pada golongan.
min ashabi dari sahabatnya raja. Beda ini, gulam beda ini perlakuannya. Ini gawa anak kecil ini. Faqala raja, idhabu, pergilah kalian sahabat bi dengan gulam ila jabalin kada pada gunung begini wa kada dan begini. Fas'adu maka naiklah kalian bi dengan gulam al jabala pada gunung. Fa'idha balagtu maka ketika sampai kalian durwatahu pada puncaknya gunung. Fa'in roja maka jika kembali siapa gulam antini dari agamanya gulam, ya jangan dilempar, maksudnya begitu. Wailah dan jika tidak mau kembali, yo fatrohu maka melemparkanlah kalian hu pada gulam. Teman-teman, ini anak kecil ini bawa ke atas gunung ini ya, sampai puncak. Wah, munggah yo kesel itu. Nanti kalau sudah sampai puncak dikatakan, kamu mau ndak kembali dari agamamu itu? Kalau mau ya jangan dilempar. Kalau tidak mau, lempar saja dari puncak gunung. Oh, sendiko dawuh Tuan Raja. Fadhahabu maka berangkat mereka bi dengan gulam. Faso itu maka naik mereka bi dengan gulam. Al jabala pada gunung. Fakola maka berkata siapa gulam, Allahumma ya Allah, ikfini, mencukupilah engkau ni padaku, him pada mereka, bima dengan apa-apa sikta yang menghendaki engkau. Farajafa maka gempa, bihim dengan mereka, apal jabalu gunung. Fasakotu maka jatuh mereka. Nah, ketika sudah mereka membawa anak itu naik gunung, anak itu, gulam itu berdoa, ya Allah, mencukupilah engkau ni padaku atas mereka. Sekehendak hatimu, sepun sak karepsane jenengan ya Allah. Sekehendakmu ya Allah. Arep diapake wong akeh niku karepe jenengan, monggo akhirnya gunung itu gempa itu, yang jatuh itu ya mereka itu, teman-temannya raja itu. Gulamnya tetap sehat wal afiat. Faja'ah maka datang siapa gulam yamsi dengan berjalan ilal malik pada raja. Balik neh, balik neh. Fakola maka berkata lau pada gulam siapa al malikur raja. Apa fa'alam mengerjakan siapa ashabukat teman kamu? Loh kok kamu sendirilah, teman kamu di mana itu? Sedang apa? Kola gulam kafani mencukupi ni padaku him atas mereka siapa Allah. Oh itu Allah telah mencukupi padaku atas mereka sudah dilenyapkan oleh Allah itu. Fadafa'u maka menyerahkan siapa raja pada gulam ila nafarin pada golongan minasabi dari sahabatnya raja. Fakola maka berkata siapa raja, idhabu pergilah kalian sahabat bi dengan gulam. Fa'ahmilu maka menaikkanlah kalian hu pada gulam fi kurkurin di dalam perahu. Fatawas satu maka menengahlah kalian, menuju ke tengahlah kalian bi dengan gulam al bahro samudra. Fain roja maka jika kembali siapa gulam antini dari agamanya, jawabnya ya jangan kau lemparkan ke samudra. Neng wa ila dan jika tidak mau kembali, yo fakadifu maka membuanglah
atau melemparlah kalian hu pada gulam. Fadhabu maka berangkat mereka bi dengan gulam. Teman-teman, ini anak ini bawa naik perahu, bawa ke tengah samudra. Nanti di tengah samudra dibilangin, jika kamu mau kembali pada agamamu, tidak dilemparkan, jangan kau lemparkan ya. Tapi ketika dia tidak mau kembali dari agamanya, lempar saja ke laut. Nah, biar dimakan ikan paus gitu. Oh, keliru, ikan paus tidak makan manusia. Ikan hiu. Akhirnya mereka berangkatlah dengan gulam. Fakola maka berdoa siapa gulam. Allahumma ya Allah, ikfini mencukupilah engkau ni padaku him atas mereka. Bima syi'ta dengan apa-apa yang engkau kehendaki. Pun ya Allah kula pasrahke jenengan niku wong-wong niku. Fangkafaat maka terbalik bihim dengan mereka apa safinatu perahu. Fawarikum maka tenggelam mereka. Raja maka datang siapa gulam yamsi berjalan ilal malik pada raja. Pun jenengan sakarepe napa terhadap orang-orang itu ya Allah. Akhirnya perahu itu terbalik. Mereka itu sahabatnya raja pada tenggelam semua. Gulam kembali dengan berjalan pada raja. Kembali lagi dia. Elok gitu. Nah, emang biasanya kalau sudah begitu kan nggak mau kembali ini. Bocah ini, gulam, kembali lagi ke raja. Fakola maka berkata lau pada gulam siapa maliku raja. Ma fa'alu. Ma apa fa'alu fa'ala mengerjakan siapa ashabukas sahabatmu atau temanmu. Lah, apa yang terjadi dengan sahabatmu? Kok kamu kembali sendiri? Kola gulam kafani mencukupi ni padaku him atas mereka siapa Allahu Allah. Oh, sudah dimusnahkan oleh Allah itu mereka. Ditenggelamkan master raja. Fakola maka berkata siapa gulam lil maliki pada raja. Innaka sungguhnya engkau raja iku lasta tidak ada engkau. Maksudnya tidak akan bisa engkau, maksudnya begitu. Bikotili dengan membunuh saya. Kata taf'ala sehingga mengerjakan engkau. Ma apa-apa amuruka. Memerintahkan aku kepadamu. Dengan ma. Raja-raja. Kamu tidak akan bisa, tidak akan mampu membunuh saya kecuali syaratnya maksudnya. Kamu bisa membunuh saya itu kamu harus mengikuti perintah saya. Wala rojul. Wama apa huama lah. Apa perintahmu? Supaya saya bisa membunuh kamu. Maksudnya gitu. Kola gulam tajma mengumpulkanlah engkau anasa pada manusia. Fisaitin wahidin Fisaitin wahidin di dalam jalan yang naik. Nah itu ya tanah lapang gitu tinggi. Wahidin yang satu. Wataslubuni dan mengikatlah engkau ni padaku. Maksudnya mengikat lurus. Nek basa Jawa ya mandra, dipanjer gitu ya. Dimanjer nang ni padaku. Ala jidin atas pohon kurma. Jadi ada pohon kurma satu, saya diikat di situ nanti. Saya diikat di situ. Sumakhut kemudian mengambillah engkau sahman pada panah. Min kinanati dari
gendewa ingsun, busur dari busurku. Sumadok kemudian meletakkanlah engkau as-sahma pada anak panah fi kabidil kausi di dalam tengahnya busur. Busur itu gendewo. Sumakul kemudian mengucapkanlah engkau bismillah dengan lafal bismillah Robbil gulam, Tuhannya gulam. Sumarmi kemudian memanahlah engkau ni padaku. Fainaka maka sungguhnya engkau raja. Idza fa'alta ketika mengerjakan engkau. Dalika demikian itu. Kotal tani membunuh engkau ni padaku. Begini caranya membunuh saya itu loh. Orang mau dibunuh malah memberi cara supaya bisa dibunuh ya. Kumpulkanlah manusia di tanah yang agak tinggi. Satu berkumpul jadi satu. Kemudian mengikatlah padaku pada pohon kurma. Jadi dijadikan tempat sasaran itu. Kemudian ambillah anak panah dari busurku. Ambil. Kemudian letakkanlah anak panah itu di tengah-tengah busur. Tarik. Baca begini. Bismillah Robbil gulam. Itu ya. Bismillah Robbil gulam. Panahlah saya. Lihat. Ketika engkau mengerjakan begitu, baru kamu bisa membunuh saya. Oh, begitu ya. Jadi mau berkorban itu gulam ini untuk menyadarkan rakyatnya raja ini supaya menyembah Allah itu. Dia mau berkorban. Enggak apa-apa saya jadi korban mati, enggak apa-apa. Tapi rakyat itu pada beriman pada Allah. Fajama maka mengumpulkan siapa rojul an-nasab rojo kok rojul. Fajama maka mengumpulkan siapa raja an-nasab pada manusia fi so'idin di tanah yang tinggi wahidin satu. Itu tanah tinggi yang luas begitu. Wassalabahu dan menyalip siapa rojul hu pada gulam ala jidin atas pohon kurma. Dikat mati salib ditaleni ning wit kurma itu. Sumakhoda kemudian mengambil siapa rojul sahman pada panah. Min kinanati dari busurnya gulam. Sumawadha kemudian meletakkan siapa raja? Rojul raja. As-sahma pada anak panah fi kabidil qaisi di tengahnya busur gendewo gitu. Sumakola kemudian berkata siapa raja, Bismillah Robbil gulam. Dengan lafal Bismillah Robbil gulam. Sumaroma kemudian memanah siapa raja pada gulam. Fawako'a maka jatuh apa samu panah fi sudghi di dalam pilingane bocah. Pilingan itu raja kok raja. Tadi kata rujuknya R itu biasanya rojul kan raja. Rojul yang menjadi raja itu loh. Rojul yang menjadi raja. Pilingan batuk ya toh.
Fawadha'a maka meletakkan siapa gulam yadau pada tangannya gulam fi sudri di dalam pilingannya gulam fi maudhi'i sahmi di dalam tempatnya anak panah. Famata maka mati siapa gulam. Akhirnya raja melaksanakan apa yang diperintahkan pada itu strateginya gulam untuk menyadarkan rakyatnya raja itu tidak menyembah pada rajanya tapi menyembah pada Allah. Raja ini bingung ngarep mateni gulam. Fakola maka berkata siapa nasu manusia amanna iman kita birobil gulam dengan Tuhannya gulam. Amanah iman kita birobil gulam dengan Tuhannya gulam. Amanah iman kita birobil gulam. Seketika itu juga rakyatnya itu mengatakan iman pada Allah. Robil gulam kan Allah. Fa'utia maka didatangkan siapa maliku raja. Fakila maka dikatakanlah pada raja, aro'aita, bagaimana pendapatmu? Ma apa kunta ada engkau, tahdaru, khawatir engkau. Qad sungguh wallah demi Allah, nazala turun bika padamu raja, hadzaruka, khawatir engkau. Qad amana sungguh telah beriman siapa nasu manusia. Kemudian raja datang, loh, piye pendapatmu? Apakah engkau tidak khawatir? Sungguh demi Allah, telah turun kekhawatiran yang menimpa padamu. Mereka sudah beriman, jadi tidak menganggap engkau Tuhan lagi. Fa'amara maka memerintahkan siapa raja bil uhduri dengan jurang fi afwahi sikaki di dalam tengahnya beberapa jalan. Fakhudat maka digali apa? Jalan. Fadroma maka menghidupkan siapa raja anirona pada api. Karena mereka kaumnya atau rakyatnya pada beriman pada Robil Gulam, raja akhirnya dikatakan itu ya marah itu. Jalan-jalan dibikin jogangan itu, dikedui, dilubangi dan dihidupkanlah bara api. Apinya dinyalakan. Wakola dan berkata siapa raja, man siapa lam yarji yang tidak kembali, antini dari agamanya, fahamu maka membakarlah kalian hu pada man fiha di dalam api. Aukila atau dikatakan lau bagi man ihtahim, membuanglah kalian. Fafa'alu maka mengerjakan mereka. Hatta jahat sehingga datang siapa imro'atun perempuan. Wa ma'aha dan beserta perempuan sobyun anak kecil. Laha bagi perempuan. Fatako asad maka menggandeng siapa perempuan. Antako jika jatuh siapa perempuan via di dalam api. Fakola maka berkatalah pada perempuan siapa al-gulamu anak kecil itu sobyun itu, ya ummah, hai ibu, isbiri sobarlah engkau,
Fa innaki maka sungguhnya engkau iku alal hak atas hak. Nah, setelah api dinyalakan, raja itu berkata, barang siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, buanglah mereka di dalam api itu. Ashabul Ukhdud itu. Atau membuanglah diri kalian pada jurang api itu. Akhirnya pada mengerjakan sendiri itu, daripada kembali ke agamanya menyembah rajanya, nggak mau, menjatuhkan diri dia ke dalam jurang api itu. Sampai ada seorang perempuan yang membawa anaknya. Dia menggandeng anaknya, maksudnya takut kalau anaknya jatuh ke situ, ke jurang api itu. Maka anaknya itu malah berkata pada ibunya, ya ibu, sabarlah engkau. Engkau itu di dalam hak, jatuhkan diri engkau ke api. Itu perjuangan untuk memegang keimanannya itu sampai begitu, sampai harus menjatuhkan diri ke dalam jurang api. Nah, jenenge Ashabul Ukhdud itu ya. Zaman dulu, kalau sekarang kita perjuangannya ya tidak berat-berat amat ya, tidak berat-berat amat gitu. Jadi sambil tersenyum sekarang itu ya. Nah, itu ceritanya Gulam, tukang sihir, rohib, dan Ashabul Ukhdud. Semoga menambah keyakinan keimanan kita, untuk menjaga keimanan kita jangan sampai keluar dari Islam ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberi faham, sehat, aman, lancar, dan barokah pada kita semua. Amin. Dan semoga Allah menjadikan kita husnul khotimah. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Amin. Akhrul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.